Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza. Di video kali ini saya akan membahas tentang dorama Jepang lagi. Jadi ya tanggal 10 kemarin nama Ishihara Satomi trending. Dan ternyata Ishihara Satomi ini tengah mengandung anak pertamanya. Melalui agensinya dia menyampaikan kalau dia sedang hamil. BTW teman-teman tahu nggak sih siapa suami Ishihara Satomi? Melansir dari berita-berita sih, suami Ishihara Satomi itu bukan dari kalangan artis atau selebriti. Jadi sekitar Oktober 2020, Ishihara Satomi mengumumkan pernikahannya sama pria yang bukan dari non-selebriti atau bukan dari kalangan artis. Dan dia mengatakan kalau usianya itu seumuran. Jadi kalau saat ini umurnya 35 tahunan. Biasanya kalau orang Jepang itu, apalagi artis itu kadang emang ada yang merahasiakan siapa suaminya, jadi nggak dipublik, jadi nggak dipost di publik, jadi ya udah itu untuk private aja. Jadi kalau teman-teman lihat di Google itu pasti udah yang mana itu nggak tahu gitu loh. Jadi karena nggak dia publik. Jadi dorama-dorama yang saya rekomendasikan nanti itu adalah dorama Satomi Ishihara yang udah saya tonton dan yang menurut saya itu yang paling menarik. Oke, ini rekomendasinya. Unnatural. Ini dorama menarik. Jadi kalau teman-teman suka sama yang dorama berbau kepolisian atau dorama-dorama polisi Jepang, ini pas banget. Berkisah tentang Mikoto Mizumi yang bekerja di Departemen Kepolisian bagian Unnatural Death Investigation atau biasa yang disingkat dengan UDI. Jadi Mikoto Mizumi ini bekerja di UDI, dia orangnya nggak bisa menutup mata kalau ada kematian yang tidak wajar. Jadi ketika ada korban meninggal dengan cara yang tidak wajar, kepolisian akan menyerahkan itu ke UDI. Tim ini akan memeriksa kematian tidak wajar tersebut, lalu mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian yang tidak wajar itu. Jiminy Sugoi. Ini judulnya panjang ya, tapi pada intinya judulnya Jiminy Sugoi. Dorama ini di beberapa video rekomendasi dorama ini selalu saya rekomendasikan. Kalau mau lihat Ishihara Satomi tampil modis di setiap episodenya, itu dorama ini jawabannya. Jadi ceritanya Ishihara Satomi ini berperan menjadi Kono Etsuko. Dia bercita-cita pengen banget jadi editor di majalah fashion terkenal Lashi. Tapi tiap kali wawancara dia itu selalu gagal. Dan pada akhirnya dia keterima ya, tapi dia malah masuk ke proofreading departemen. Jadi kerjaannya ngecekin hasil karya orang lain tulisannya itu bener atau enggak. Jadi selama 10 episode kita bakal diperlihatkan gimana Kono Etsuko survive di kerjaan yang bukan maunya dia. Dan di dorama ini juga ada bumbu-bumbu romansnya. Jadi nanti Kono Etsuko itu bakalan ketemu sama cowok bernama Yukito, dan Kono Etsuko ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Pokoknya dorama ini menarik banget. Gojikara Kujimade. Buat yang pakai dorama romance, ini adalah dorama romance terbaiknya Ishihara Satomi kalau menurut saya. Di awal pertemuan kedua pasangan ini aja udah lucu banget. Satomi Ishihara yang berperan menjadi Sakuraba Junko mendatangi upacara kematian. Lalu kakinya kram dan dia terjatuh dan menabrak meja altar. Alhasil, kotak abu yang ada di meja altar itu ya, itu jatuh semua ke mukanya si biksu ini yang diperankan oleh Yamapi. Lalu pada suatu hari Sakuraba Junko ini dijodohkan diam-diam sama keluarganya. Jodohnya ini atau lawan pasangannya ini adalah si biksu tadi. Jadi ogah lah itu ya kan si Sakuraba Junko. Tapi ternyata biksu itu udah terlanjur jatuh cinta, akhirnya rela membuntuti dan melakukan banyak hal agar Sakuraba Junko ini menjadi pengantinnya.
Rich Man Poor Woman. Kalau dilihat dari judul doramanya ya, ceritanya bakal kayak sinetron. Cowok kaya sombong ketemu sama cewek yang energik, miskin, saling berantem, terus jatuh cinta. Yap, emang begitu cerita dorama ini. Peran cowok Toru Hyuga itu diperankan sama Shun Ogure. Adalah presiden perusahaan IT terkenal Next Innovation, dan kekurangan Toru Hyuga ini adalah nggak bisa mengingat nama dan wajah orang yang dianggapnya nggak penting. Terus ke heroin kita, si Ishihara Satomi berperan menjadi Makoto Natsui, adalah mahasiswi tahun terakhir di Todai. Si Natsui ini adalah seorang yang pekerja keras, kuat banget belajar dan menghafal. Jadi kebalikannya dari Toru Hyuga. Sayangnya walaupun dia udah susah payah cari kerjaan, dia itu selalu gagal di interview. Suatu hari dia memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaannya Toru Hyuga. Sialnya, hal itu justru berakhir dengan dia dipermalukan di depan umum oleh Toru Hyuga. Merasa kesal, Natsui memalsukan identitasnya. Dia mengaku sebagai Sawaki Chihiro. Puzzle. Ini dorama lawas tahun 2008 ya. Mungkin teman-teman bakalan susah nyari unduhan filmnya. Drama ini menceritakan guru bahasa Inggris bernama Misako Ayukawa yang ternyata bahasa Inggrisnya dia itu jelek. Dia sangat terobsesi sama uang dan ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia juga seorang yang tertarik memecahkan teka-teki karena terobsesi akan hadiahnya. Dalam menangani teka-teki tersebut ya, dia menarik 3 siswa pintar di dalam kelasnya dalam perburuannya tersebut. Rei no Ryuksha Odagiri Kyoko no Uso. Satomi Ishihara yang memerankan Odagiri Kyoko adalah talent utama sebuah program TV yang bertemakan paranormal activity. Kyoko bagaikan seorang dukun sakti yang dapat membaca pikiran para bintang tamu dan dapat menyelesaikan problema metafisik mereka. Di balik layar, Kyoko itu adalah seorang gadis yang pemalu, naif, dan ceroboh, dan nggak punya kekuatan gaib sama sekali. Kehadiran detektif polisi yang menyamar Taniguchi Ichiro yang nantinya akan akrab sama Kyoko membawa mereka ke berbagai kasus-kasus gaib seperti hantu, orang yang hilang misterius, dan berbagai kasus gaib lainnya. Jadi dorama ini ya sangat penuh misteri dan banyak dibumbui dengan unsur-unsur humor dan juga mengandung nilai-nilai humanis pada pemecahan setiap kasusnya. Oke, itu aja rekomendasi dorama Ishihara Satomi yang bisa ditonton santai. Untuk dorama terbarunya Ishihara Satomi sih itu ada Koi wa Dibni. Ini saya tonton tapi di tengah-tengah itu kok kayak ngebosenin banget. Jadi nggak masuk ke dalam rekomendasi ya. Tapi boleh dicoba. Untuk dorama-dorama barunya yang nggak masuk ke rekomendasi ya itu bisa dicoba. Jadi kayak ada Takane no Hana, Unsung Cinderella, dan Heaven. Itu mungkin bisa dicoba. Kenapa nggak masuk rekomendasi ya? Karena menurut saya pas saya lihat kurang ada scene atau feel yang langsung tertangkap di otak gitu loh. Jadi nggak langsung tek, wah bagus nih. Jadi menurut saya kurang dorama-dorama yang saya sebutin tadi ya. Kalau yang ada di rekomendasi itu bagus banget, itu saya udah nonton dan semua ada subtitlenya. Oke, gitu aja rekomendasi dorama yang diperanin sama Ishihara Satomi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.